Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 bersama dengan Mas Fahri dan Mas Iya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan, problematika, dan unsur-unsur terbentuknya wakaf baru. Jadi yang pertama, tentang wakaf sendiri itu, wakaf dalam Islam ini adalah salah satu cara menginvestasikan harta untuk kepentingan dunia dan akhirat. Lanjut ke sejarah perkembangannya di dunia. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli jurisprudensi Islam atau fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah sendiri, yaitu mewakafkan tanah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibangunkan masjid. Lanjut ke sejarah perkembangan di Indonesia. Perkembangan wakaf di Indonesia sendiri ini dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam Nusantara. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan, seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Pada tingkat tertentu, perkembangan wakaf juga dipengaruhi oleh kebijakan perundang-undangan pada masanya. Sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di lapangan. Dari sini, jumlah dan aset wakaf terus meningkat. Peningkatan tersebut tidak disertai dengan upaya peningkatan mutu pengelolaan wakaf, terutama peningkatan mutu sumber daya manusia dan manajemen. Karena itu, tidak heran mengapa wakaf produktif tidak tumbuh dengan baik. Kuatnya wakaf untuk musola, masjid, pemakaman, dan pesantren sangat dimengerti mengingat para ulama membutuhkan prasarana untuk menyebarkan dakwah dan ajaran Islam pada masyarakat. Musola biasanya merupakan wakaf perorangan, sedangkan masjid termasuk pekarangannya adalah wakaf desa atau milik desa. Di masa-masa ini sangat jarang ditemukan wakaf untuk tujuan-tujuan produktif. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menyerahkan beberapa petak sawahnya sebagai wakaf untuk mendanai berbagai kegiatan masjid atau madrasah. Kemudian, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran yang baru, yakni edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088A, sebagaimana termuat di dalam Jiblat tahun 1934. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelum-sebelumnya di masa kolonial. Di dalam surat edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan. Di samping itu, dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada bupati dengan maksud supaya bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan setempat yang dilanggar agar bupati dapat mendaftarkan wakaf itu dalam daftar yang disediakan. Peraturan-peraturan tersebut sampai pada era zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan, karena belum adanya peraturan perwakafan yang baru. Lalu keluarlah peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1980 serta berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 9 dan nomor 10 tahun 1952. Menurut peraturan tersebut, perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Tugas Menteri Agama ataupun pejabat yang ditunjuk adalah mengawasi, meneliti, dan mencatat perwakafan tanah agar sesuai dengan maksud dan tujuan perwakafan menurut agama Islam. Untuk keperluan perwakafan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan pemerintah tersebut,
dapat dibuatkan surat-surat bukti baru berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Meskipun demikian, peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai sehingga cukup banyak tanah wakaf yang terbengkalai. Bahkan ada yang hilang. Oleh karena itu, dalam rangka pembaruan hukum agraria di negara Indonesia, persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Bab 2, Bab 9, Pasal 49. Di dalam pasal 49 disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan peraturan melalui peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah milik. Dengan adanya peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah milik tersebut, diharapkan tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib dan terjaga. Sebelum adanya peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah di Indonesia, banyak terjadi permasalahan tanah wakaf yang muncul di masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak memperdulikan masalah perwakafan. Karena peraturan yang berlaku sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah, pemerintah pun sulit menertibkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak. Selanjutnya akan dijelaskan tentang problematika dalam wakaf oleh Mas Fahri. Mas Fahri, silakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai problematika dalam wakaf. Untuk yang pertama, harta benda yang diwakafkan masih banyak yang tidak memiliki sertifikat. Harta benda wakaf di Indonesia cukup banyak, yang meliputi sarana keagamaan, sosial, maupun yang lainnya. Namun aset wakaf tersebut tidak banyak yang sudah bersertifikat legal formal. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pemahaman fikih klasik dalam persoalan tentang wakaf. Seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah atau diganggu gugat. Sehingga hal ini melahirkan pemahaman masyarakat untuk tidak merekomendasikan adanya fungsi sosial selain ibadah mahdoh. Untuk yang kedua, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang undang-undang perwakafan. Kurangnya sosialisasi ini di masyarakat Indonesia tentang UU perwakafan yang terbaru sehingga tidak memiliki pemahaman paradigma perwakafan yang terbaru dan melahirkan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang mestinya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama. Selanjutnya yang ketiga, para pejabat wakaf belum mempunyai persepsi untuk perkembangan. Hal ini para pejabat teknis wakaf di Indonesia belum mempunyai persepsi yang sama dengan para pihak terkait untuk berupaya di dalam pengembangannya dan pemberdayaan wakaf. Namun mereka para pejabat teknis lebih banyak berkutat pada penanganan yang bersifat linier dan pasif. Untuk yang keempat, keberadaan nazir profesional sangat jarang sekali ditemukan. Hal ini keberadaan nazir di Indonesia yang belum profesional sehingga wakaf belum bisa dikelola secara optimal. Padahal posisi nazir mendapati peran yang sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf dan implementasi dari manfaat wakaf. Dan yang terakhir, 5. Pembiayaan sertifikat yang mahal. Pembiayaan sertifikat wakaf yang cukup lumayan mahal dan belum banyak orang yang profesional di dalam mengurus akta wakaf sehingga hal ini dikesampingkan masyarakat Indonesia dan juga mereka berdalih sepanjang tidak muncul persoalan yang cukup serius maka akta tersebut dianggap tidak begitu urgent. Untuk terkait solusi langkah-langkah sebagai solusi alternatif untuk mengantisipasi dampak negatif dari pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf, yaitu pada prinsipnya yang perlu segera diwujudkan adalah pemfungsian Badan Wakaf Indonesia secara nyata dan maksimal, dan juga penyiapan sumber daya manusia untuk dijadikan sebagai nazir,
yang mempunyai kualifikasi tertentu harus benar-benar disiapkan dan harus segera diupayakan. Bisa saja dimulai dengan rekrutmen calon-calon nazir untuk kemudian dididik dan dilatih secara khusus sebelum diterjunkan ke dalam kerja nazir yang secara nyata. Mungkin sekian dari penjelasan tentang problematika dalam wakaf. Untuk penjelasan selanjutnya terkait unsur-unsur wakaf baru, saya serahkan kepada teman saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang unsur wakaf. Setelah menelaah tentang pengertian wakaf, berikut ini ulasan mengenai unsur wakaf. Kembali menitik pada pengertian wakaf, wakaf adalah amalan yang luar biasa. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa. Kata wakofa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, unsur wakaf ada 6. Antara lain, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Nomor 2, nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Nomor 3, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Nomor 4, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Nomor 5, peruntukan harta benda wakaf adalah bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa kemajuan, kesejahteraan umum, lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, jangka waktu wakaf. Untuk benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelola atau hak milik orang lain diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Pak Oli. Baik teman-teman, berikut daftar referensinya bisa kalian akses pada link berikut. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.